Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas pro kontra penangkapan Presiden Venezuela. Untuk itu kita akan membahas ini dengan Ustadz Ismail Husanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dampak penangkapan Presiden Venezuela ini secara vulgar seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat? Iya, saya kira yang pertama tentu saja adalah rusaknya peranata internasional, kaidah-kaidah yang berlaku mengatur hubungan antar negara ini hari bisa berantakan begitu rupa oleh tindakan Trump. Meski memang Trump mencoba untuk membungkus apa yang dia lakukan itu di dalam kerangka penegakan hukum, ya, law enforcement. Tuduhan yang dialamat kepada Maduro adalah bahwa dia itu melindungi kartel narkoba, bahwa narkoba diselundupkan ke Amerika itu mengancam keselamatan warga Amerika. Karena itulah ketika dia datang menangkap Maduro itu bukan military invasion atau invasi militer, tapi police law enforcement, jadi penegakan hukum oleh polisi atau kepolisian. Meskipun gitu. 100 orang dikabarkan terbunuh dalam operasi itu. Ya, itu pasti kan tidak mungkin sekelas presiden itu dibiarkan ditangkap begitu saja, pasti ada pembelaan. Setidaknya yang dilakukan oleh para pengawalnya. Tetapi begitulah bahwa Amerika itu memang selalu mencoba untuk menampakkan diri di hadapan dunia internasional bahwa tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu legal secara hukum. Sebagaimana dulu pernah dia melakukan invasi ke Irak, dikatakan sebagai jalan tak terhindarkan untuk menghancurkan senjata pemusnah massal. Padahal faktanya tidak pernah ditemukan itu apa yang dimaksud dengan senjata pemusnah massal itu. Bagaimana kalau pola yang sama digunakan untuk Amerika? Gitu. Misalkan ada satu negara, sebutlah negara kuat, kemudian menuding bahwa Presiden Amerika melakukan tindakan kriminal dan kemudian menculik Presiden Amerika. Ya pasti mereka tidak mau. Tidak mau. Nah disitulah ada gium apa yang sering kita dengar, might is right, itu berlaku atau berjalan. Bahwa yang kuat itulah yang benar, yang kuat itu boleh mengatakan apapun. Kalau dalam leluconnya itu pasal pertama yang kuat tidak pernah salah, yang pasal kedua kalau salah lihat pasal yang pertama gitu, jadi tidak pernah salah. Nah itulah yang terjadi pada Amerika ini hari. Banyak pengamat yang mengatakan sebenarnya motif Amerika ini adalah motif ekonomi terkait dengan kekayaan alam Venezuela. Bagaimana tanggapan Ustadz Ismail? Memang apa yang dilakukan oleh Amerika dalam politik luar negerinya tidak pernah lepas dari 2 atau 3 kepentingan. Yang pertama adalah kepentingan untuk bagaimana dia menjaga industri senjata, dan itu konform ya, sebagaimana dikatakan oleh SPRI, Stockholm Peace Research Institution atau International Research. Itu dia katakan bahwa dari kira-kira 5 triliun belanja senjata dunia, 62% itu dinikmati oleh perusahaan senjata Amerika. Di antaranya ada Lockheed, produsen pesawat tempur, kemudian ada General Dynamics, kemudian ada juga Northrop Grumman. Dan boleh dicek bahwa penyumbang devisa terbesar Amerika setelah film itu adalah industri senjata gitu. Karena itulah maka Amerika itu memang dan kita tahu bahwa senjata itu akan terus dibeli, dipakai jika ada perang. Makanya kalau tidak ada perang, Amerika harus bikin gara-gara supaya terjadi perang. Kalau tidak bisa terjadi perang di antara 2 negara, ya dia sendiri yang turun tangan untuk menciptakan perang, sebagaimana invasi Amerika ke Irak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, politik energi. Amerika itu negara yang sebenarnya termasuk produsen minyak terbesar di dunia. Tapi di saat yang sama konsumsinya juga besar sekali. Dan mereka merasakan getirnya embargo minyak yang dilakukan Raja Faisal pada tahun 1973.
bukan hanya Amerika, bahkan Eropa juga begitu. Mobil nggak bisa jalan, pesawat nggak bisa terbang, kendaraan harus berganti, nomor ganjil, nomor genap begitu rupa. Digambarkan pada waktu itu jalanan di Paris itu sepi sehingga bisa didarati oleh pesawat. Nah, Amerika tidak mau itu terjadi lagi. Makanya mereka selalu menjaga pasokan energi itu. Yang pertama dia produksi dia sendiri disimpan di tangki-tangki raksa di Gunung Nevada untuk bisa memastikan bahwa mereka bisa bertahan setidaknya 3 bulan jika embargo itu terjadi lagi. Kemudian yang kedua adalah menjaga pasokan. Karena itu dia jaga betul 3 atau 4 besar produsen minyak dunia. Pertama itulah Venezuela, kemudian yang kedua Saudi, yang ketiga itu di sana ada Irak, kemudian ada Uni Emirat Arab. Dan 4 itu sudah menguasai mungkin hampir 100% lah dari produksi minyak dunia gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tentu saja ada geopolitik gitu. Amerika tahu persis bahwa sebagai adik kuasa dia harus menjaga setiap titik, setiap jengkal di belahan bumi manapun itu tidak lepas dari kontrol dia. Nah, jadi 3 itu. Ya, pola yang sama kan sebenarnya sudah sering dilakukan oleh Amerika ya. Baik tindakan seperti menculik presiden ini atau intervensi militer besar-besaran seperti di Irak atau Afghanistan. Nah, pertanyaannya bagaimana kita umat Islam ya bisa mencegah intervensi-intervensi seperti ini? Ya, intervensi itu hanya bisa dicegah kalau kita memiliki kekuatan yang sama atau lebih unggul dari negara itu. Hanya itu. Mengapa? Karena mengandalkan integritas negara barbar seperti itu seperti pungguk merindukan bulan. Nggak pernah ada. Mengapa? Karena apalagi sekarang di bawah Trump itu dia mengembangkan satu politik dalam negeri yang disebut dengan chauvinistik, yaitu satu nasionalisme radikal yang betul-betul mengedepankan kepentingan Amerika, national interest gitu. Di dalam juga slogan Make America Great Again. Gitu. Karenanya tidak bisa tidak ya dunia itu atau negara yang tidak mau diinvestasi dia harus memiliki kekuatan sama. Itu yang pertama, atau setidaknya kumpulan dari kekuatan negara-negara yang memiliki kekuatan yang sama itu mungkin bisa diatasi atau bisa dicegah. Tetapi kalau tidak ya maka dia bisa berbuat sekehendak hatinya. Itu ibarat seperti preman pasar yang dia bisa memalak siapapun gitu. Dia baru berhenti ketika ada preman yang lebih kuat atau ada penegak hukum yang tak bisa dibeli gitu. Ya, banyak yang mempertanyakan kalaulah khilafah tegak gitu ya. Amerika mungkin melakukan hal yang sama. Menculik khalifah misalkan. Dan biasanya kan penculikan atau tindakan terhadap khalifah atau kepala negara itu tidak bisa lepas dari pengkhianatan dari yang ada di dalam negeri. negeri. Biasanya kan seperti itu, Ustaz. Nah, bagaimana mencegah adanya pengkhianatan dalam negeri ini? Itu sangat mungkin terjadi. Nah, ada satu yang saya kira menjadi benteng yang tak bisa dibeli. Biasanya kan strateginya atau caranya itu ya tak pernah keluar dari 2 metode sederhana, stick carrot gitu. Jadi iming-iming, entah itu mungkin uang, jabatan dan sebagainya, carrot itu ancaman gitu. Tapi ada satu yang tidak bisa dibeli, apa itu? Yaitu keimanan, ketakwaan. Pemahaman bahwa itu semua nanti akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Karenanya maka integritas orang-orang kunci di dalam negeri, di dalam tubuh kekhilafahan itu memang betul-betul harus teruji, harus kokoh dengan basis akidah Islam itu. Hanya itu yang bisa diinikan. Kalau tanpa itu ya dengan mudah sekali ditembus. Dan itu terjadi kan di dalam sejarah, selalu saja ada brutus-brutus macam itu yang membuat akhirnya sekuat apapun itu pasti ada titik-titik yang bisa ditembus. Nah, kemudian dukungan masyarakat. Kalau kita lihat kan setelah penculikan di Venezuela ini, reaksi masyarakat Venezuela juga sepertinya terbelah atau sepertinya biasa-biasa ya, tidak ada gerakan besar gitu ya melawan itu. Nah,
sejauh mana pentingnya dukungan masyarakat Iya. dalam negeri untuk mencegah intervensi seperti ini? Ya, disitulah pentingnya bahwa pemimpin itu memang harus hadir secara nyata. Dia hadir bukan sebagai sekedar simbol gitu, tapi memang dirasakan kehadirannya di dalam narasinya, di dalam ungkapan-ungkapannya, di dalam tindakannya, di dalam kebijakannya, bahkan juga di dalam langkah-langkah yang mungkin sebagiannya itu menyentuh langsung kepentingan rakyat. Tidak di era sosial media seperti sekarang ini sebenarnya itu bisa diciptakan atau bisa dilakukan, tidak terlalu sulit. Hanya di saat yang sama pasti ada propaganda sebaliknya. Seperti ketika Maduro ditangkap kan kemudian ada sekelompok masyarakat yang bersorak-sorak gitu. Pertanyaannya, betulkah itu masyarakat yang senang Maduro ditangkap? Ataukah jangan-jangan itu adalah suatu operasi, bagian dari operasi ini semua untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa lihat rakyat Venezuela senang gitu presidennya ditangkap. Nah, kita percaya bahwa kemungkinan besar ini. Sebab selepas itu kemudian ada gelombang protes, meskipun gelombang protes itu tidak sebesar seperti semestinya ketika rakyat tahu bahwa presidennya itu ditangkap atau diculik. Gitu. Disitulah pentingnya pemimpin itu dicintai oleh rakyatnya. Ya. Terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi pembahasan kita tentang penculikan Presiden Venezuela oleh Amerika Serikat. Ya, disitulah juga tadi disampaikan oleh Ustaz Ismail, kita penting membangun negara yang berdaulat dengan ideologi yang independen, dan itu hanya kuat dengan akidah Islam, dengan dukungan masyarakat yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kekuatan militer dunia Islam bisa menjadi pencegah juga. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.